Selamat pagi, siang, atau malam Pak Fadli. Di sini kami dari kelompok 9 mata kuliah Perekonomian Indonesia dari angkatan 2023 dan Pembangunan. Di sini kita izin untuk menyelesaikan tugas. Sebenarnya kalau misalkan dibilang tugas, nggak benar-benar tugas, karena tugasnya udah selesai. Cuma di sini kita mau membayar hutang lah, karena kita belum sempat untuk presentasi, karena udah keburu UAS. Di sini kita, mendapatkan materi yaitu kebijakan fiskal, di mana di sini tuh ada yang pertama ada Reza. Boleh kenalin diri Reza? Halo Pak Fadli, nama saya Rehan Dika Hasan dengan NIM belakang 071. Saya Zena Rizky dengan NIM belakang 074. Di sini sebelumnya, sebelum masuk langsung ke materinya ya, ke contoh juga yang lain, sebelumnya, izinkan saya untuk memberikan penjelasan lah sedikit soal kebijakan fiskal ini. Jadi kebijakan fiskal itu adalah sebuah teori yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes, yaitu anak dari John Neville Keynes, dan juga mereka berdua itu murid dari Alfred Marshall ya, seorang ekonomi yang sangat terkenal. Jadi Keynes itu mencetuskan ide bahwa sebuah ekonomi itu nggak bisa dilepas gitu saja, atau yang namanya laissez-faire itu tuh adalah hal yang salah. Nah, dia tuh mencetuskan bahwa perekonomian itu harus ada yang namanya kontrol dari pemerintah. Nah, di sini tuh kontrol dari pemerintah berupa kebijakan fiskal yang merupakan materi kita saat ini. Jadi apa sih kebijakan fiskal itu? Kebijakan fiskal itu adalah sebuah kebijakan atau peraturan yang mengatur pengeluaran dan juga pemasukan sebuah negara dengan, dengan menetapkan sebuah pajak dan juga kebijakan-kebijakan lain, demi menaikkan aggregate demand. Jadi, gimana caranya biar masyarakat itu punya lebih banyak value di tangan mereka, lebih banyak uang di tangan mereka. Contoh kebijakan fiskal itu adalah yang pertama ada yang namanya tax amnesty, atau kalau bahasa Indonesia itu pembebasan pajak berupa, pengurangan atau bahkan nggak ada sama sekali pajak yang diberikan kepada seseorang. Tapi ini, cuma berlaku di waktu tertentu aja, seperti kayak misalkan lagi ada krisis atau apa, biar meskipun, masyarakat itu sedang krisis, mereka tuh nggak harus kayak mikirin tentang pajak yang harus mereka bayar, karena namanya juga krisis ya, uang susah apalagi harus bayar pajak juga. Nah, yang kedua ini ada subsidi. Subsidi itu banyak, cuma kita ini di sini ngambilnya itu BBM dan juga gas. Ini contoh kedua kami, yaitu, sebenarnya tujuan dari subsidi gas dan BBM ini adalah untuk, mempercepat lajur ekonomi ya, karena, kalau kita memberikan subsidi di BBM dan gas, berarti kan, masyarakat akan menggunakan lebih sering transportasinya, dan itu akan mempercepat proses, ekonomi lah, kayak perdagangan lebih gampang, apa-apa lebih gampang. Nah, karena lebih gampang, maka harga-harga itu akan juga semakin turun, jadi seperti itu. Yang terakhir ini ada contoh yang kita ambil adalah penetapan harga eceran tertinggi. Ini pernah terjadi, sebenarnya nggak sangat dalam kurun waktu yang dekat, cuma, dekat aja. Jadi pas kalau Bapak ingat itu pernah ada, kasus, bukan marak sih, apa ya, kayak langkanya, sebuah minyak minyak goreng ya. Nah, ini tuh karena minyak goreng sangat langka, menurut menurut kurva dari menurut menurut hukum daripada penawaran dan juga permintaan, maka saat, permintaan sebuah barang itu dalam tingkat yang tinggi, sementara penawarannya supply-nya dalam tingkat yang rendah, maka akan terjadi pelonjakan yang namanya harga. Nah, ini terjadi dalam minyak ini. Minyak ini waktu itu, terjadi pelonjakan harga sampai bisa sampai 30.000, 50.000 seperti itu. Nah, di sini itu cara untuk, meningkatkan value uang di masyarakat adalah dengan menetapkan HET atau harga eceran tertinggi. Jadi, minyak tersebut dikontrol maksudnya dengan diberikan limit lah, harganya itu 16.000 sampai 17.000. Nah, ini kan maksudnya, memperbanyak ya value dari masyarakat. Karena, minyak itu bukan cuma sebuah alat untuk masak, tapi juga itu tuh, roda ekonomi. Soalnya kalau yang namanya industri F&B ya,
food and beverage atau, pokoknya apapun yang dengan makanan, pasti kan minyak itu adalah sebuah hal yang sangat vital ya, karena orang dagang dengan minyak, apa-apa juga dengan minyak. Nah itu karena harganya ditetapkan HET, maka mereka akan lebih sering untuk menggunakan minyak tersebut dan lebih sering juga percepatan ekonomi dalam hal makanan, seperti itu, Pak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Raihan Dika ya. Oke, setelah tadi membahas pengertian kebijakan fiskal dan contohnya, di sini saya akan membahas beberapa tujuan dari kebijakan fiskal. Yang pertama yaitu untuk menjaga dan mengembangkan perekonomian negara. Poin pertama dari tujuan kebijakan fiskal adalah demi menjaga stabilitas sekaligus mengembangkan kondisi ekonomi negara. Penerapan kebijakan fiskal diharapkan mampu untuk mempengaruhi seluruh sektor ekonomi negara dan memperbaiki masalah-masalah yang ada di dalamnya. Yang kedua adalah meningkatkan kualitas SDM. Tujuan kebijakan fiskal yang lain salah satunya adalah meningkatkan kualitas SDM masyarakat, terutama dari segi teknologi dan perekonomian. Apabila kualitas SDM meningkat, harapannya SDM tersebut punya kapabilitas untuk bersaing di dunia kerja nasional dan internasional, sehingga mereka mampu untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Yang ketiga adalah menjaga stabilitas harga barang. Ada banyak faktor yang mempengaruhi harga barang dalam pasar, mulai dari faktor positif seperti meningkatnya demand sampai faktor negatif seperti terjadinya penimbunan dan monopoli. Salah satu tujuan kebijakan fiskal di Indonesia adalah demi menjaga harga barang tetap terjangkau bagi masyarakat dan terhindar dari fluktuasi karena pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Yang terakhir adalah mendorong investasi. Tujuan kebijakan fiskal yang terakhir adalah untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik lagi bagi pelaku pasar modal, terutama para investor, sehingga negara bisa memperoleh lebih banyak pendapatan dari pajak usaha. Terima kasih. Sebenarnya ini Pak, ada pertanyaan, tadi kita sempat ada kayak nanya gitu Pak ke teman kita, kayak, "Ini kan teman kita mau record gitu ya, kira-kira ada pertanyaan apa enggak?" Nah, ini kebetulan salah satunya ada dari teman-teman kita. Sebenarnya cuma satu sih, cuma, nggak apa-apa lah. Ayo Reza, boleh bacakan Reza, Uh, pertanyaannya Dik, bener Dik. ya. Pertanyaannya itu Pak, kalau kalau ditaruh head HET tadi itu, apa para produsen gak rugi? Karena bahan mentahnya juga pasti mahal-mahal. Itu Pak pertanyaannya. Iya Pak, itu, pertanyaannya, dan saya izin menjawab ya Pak. Sebenarnya untuk HET ini sendiri banyak ya kayak mitigasinya. Kalau kita ambil di kasus minyak yang kemarin itu sempat rame lah istilahnya, itu sebenarnya yang terjadi bukan dengan barang mentahnya yang langka, tapi itu, sebetulnya itu sebenarnya memang sengaja dilangkakan atau istilahnya itu ditimbun gitu sama masyarakat, sebenarnya masyarakat sih itu para produsen yang dengan tanda kutip "nakal" lah. Nah itu kan terkhusus untuk kasus di minyak itu. Nah sekarang kalau misalnya untuk general, untuk memitigasi ya daripada HET itu, kan namanya juga HET kan pasti harga yang tertinggi, karena harganya dikontrol. Misalkan mereka harga buat barang dengan nilai value atau modalnya itu 16.000, terus tiba-tiba
HET dari pemerintah itu 12.000, berarti kan mereka kan, ini ya, kayak rugi 4.000 gitu ya, karena dari 16 ke 12.000. Nah itu cara pertama itu biasanya, bisa aja diberikan subsidi oleh pemerintah. Jadi, subsidinya itu berupa mungkin bisa dengan uang, bisa dengan macam-macam. Kalau misalkan HET 12.000 tapi harga atau modalnya itu 16.000, maka pemerintah mungkin akan memberikan modal sebesar 5.000 lah, biar kayak kalau dijual 17.000 padahal di masyarakat cuma 12.000. Nah, itu cara pertama. Cara kedua yaitu, lebih ke mengimpor, Pak, mengimpor barang dari luar negeri. Nah, ini kan karena kita mengimpor, kita, bisa mengadakan kayak kita bisa mengadakan, keadaan barang maksudnya tetap ada barang tersebut meski barang mentahnya itu langka. Nah, tapi, 1, 2 juga tetap ada inilah, kayak ada minusnya juga, Pak. Nah, minus yang kedua itu kalau misalkan kita biarkan barang-barang kayak yang impor masuk ke Indonesia, sementara kan kalau minyak goreng itu emang udah istilahnya udah inilah, udah itu inian Indonesia lah, karena Indonesia kan paling banyak ya, sebenarnya nggak tahu sih paling banyak apa enggak, cuma Indonesia berkontribusi besar dalam jumlah bahan mentah kelapa sawit. Nah, itu kan Indonesia termasuk yang terbesar ya. Kalau misalkan kita biarkan itu yang produk-produk asing masuk ke Indonesia itu kan pasti kan kayak akan mengganggu ya Pak, mengganggu ekosistem daripada minyak, yang dimiliki oleh negara itu sendiri Pak. Kayak perusahaan-perusahaan minyak yang emang dari awal itu ada di Indonesia dan memberikan kontribusi besar kepada ekonomi Indonesia. Segitu aja Pak. Karena pertanyaan juga cuma satu, ini saya izin tutup ya Pak, karena ya memang sudah malam juga. Jadi saya izin tutup, terima kasih atas waktu Bapak. Salam dari kami kelompok 9 perekonomian fiskal. Terima kasih sebelumnya Pak. Terima kasih, Pak.